Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang Creative Accounting dan Tax Planning. Dengan saya sendiri, Elsa Dintansari Simanjuntak, beserta ketiga teman saya, Tarisya Putri Handayani, Diniar Damayanti, dan Santi Altina Ginting. Tapi sebelum itu, kita semua pasti sudah tahu ya bahwa akuntansi merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan erat dengan dunia bisnis. Pada perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif saat ini, setiap perusahaan dituntut agar dapat semakin kreatif dan inovatif dalam persaingan sehat demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Akuntansi sebagai ilmu perekayasaan memberikan peluang bagi angkutan untuk bersikap kreatif pada perusahaan atau badan usaha melalui pemilihan kebijakan atas berbagai metode dan prosedur dalam manajemen perusahaan. Bentuk kreativitas dalam akuntansi ini pada praktiknya sering disebut dengan istilah creative accounting. Creative accounting digunakan sebagai salah satu inovasi perusahaan untuk tetap bertahan dalam persaingan pasar. Dan seringkali didefinisikan sebagai perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak tertentu di sebuah perusahaan dalam menggunakan kewenangan dan pengetahuan akuntansinya untuk mempengaruhi pelaporan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan celah pada peraturan dan hukum akuntansi yang berlaku. Creative accounting ini juga menjadi akar dari berbagai skandal akuntansi karena mengindikasikan adanya transformasi dalam penyajian akuntansi dari yang sesuai dengan realitas ekonomi menjadi apa yang diinginkan manajer dengan cara memanfaatkan celah dari regulasi yang berlaku. Baik, bisa kita lihat terdapat dampak positif yang didapatkan apabila perusahaan menggunakan creative accounting. Tetapi bila dilihat dari apa yang dilakukan oleh perusahaan, kegiatan tersebut merupakan kecurangan yang bisa disebut sangat tidak etis untuk dilakukan. Kemudian ada tujuan creative accounting. Dapat dilihat dari tujuan creative accounting di sini menjadi contoh keuntungan yang didapat apabila perusahaan menerapkan creative accounting, tetapi dapat membuat creative accounting menjadi suatu tindakan yang tidak etis karena hanya menguntungkan salah satu pihak atau perusahaan saja, di mana tujuan dari creative accounting yang pertama untuk menghindari atau melarikan diri dari kewajiban dalam perpajakan. Kemudian, mengecoh para pemegang saham supaya terkesan karena manajemen telah berhasil mencapai kinerja yang cemerlang. Dengan begitu, investor dapat tertarik menanamkan modalnya kepada perusahaan. Kemudian memanipulasi harga saham, dan yang terakhir data keuangan bank direkayasa untuk memperoleh pinjaman yang baru atau mempertahankan pinjaman yang telah diberikan oleh bank dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, creative accounting ditinjau dari teori etika. Yang pertama ada deontologi, di mana mengabaikan kejujuran sajian informasi dan bertentangan dengan kenyataan. Di mana dalam tindakan creative accounting yang tidak etis, karena kewajiban dari manajemen perusahaan memberikan laporan yang sebenarnya, tapi pada kenyataannya hal tersebut bertentangan. Karena creative accounting dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu dan mengabaikan kejujuran dari informasi yang disajikan. Kemudian, teori utilitarianisme, di mana menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, maka perbuatan itu adalah baik. Begitupun sebaliknya. Dalam teori
ini menganggap tindakan etis apabila secara tulus suatu tindakan itu dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Tetapi pada kenyataannya, dengan adanya creative accounting dapat merugikan banyak pihak, sehingga teori ini apabila dilakukan menjadi tidak etis. Kemudian egoisme etis, di mana hanya mementingkan kepentingan pelaku dengan memberikan informasi palsu sehingga menyesatkan dan merugikan banyak pihak. Di mana dalam teori ini hanya mementingkan pihak tertentu saja tanpa mementingkan pihak lain. Dan hal tersebut merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada tax planning. Tax planning atau perencanaan memiliki definisi, yaitu untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Tax planning memiliki tujuan yakni, yang pertama, untuk mengatur agar jumlah pajak yang dibayar sesuai. Kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk memperkecil pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak. Dengan melihat tujuan dari tax planning, kelompok kami setuju bahwa tax planning merupakan hal etis karena dalam tindakannya tidak merugikan orang banyak, di mana tax planning tindakan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan meminimalkannya pajak perusahaan dapat membuat laba perusahaan menjadi meningkat. Dengan laba perusahaan tinggi, maka membuat investor berdatangan untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Kesimpulan dari sekian presentasi yaitu adalah banyak seorang akuntan melakukan creative accounting dengan adanya dorongan karena dihadapkan suatu kondisi tertentu. Alasan yang biasa digunakan yaitu seperti menyelamatkan perusahaan. Sedangkan alasan ilegal seorang akuntan melakukan creative accounting atau tax planning ini yaitu untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi. Dengan begitu, maka hanya menguntungkan beberapa pribadi atau masing-masing perusahaan yang menjalankan creative accounting atau tax planning. Bisa dibilang sesuai dengan pribadi itu, pribadi sumber daya manusianya atau perusahaan yang berlaku di setiap perusahaan yang menjalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.